Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin. Beliau adalah satu pemimpin yang anti korupsi, satu pemimpin yang anti kesasar, satu pemimpin yang amanah, satu pemimpin yang terbaik dunia wal akhirah. Semoga salawat dan salam ini selalu terlimpah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan serta umatnya hingga akhir zaman, insya Allah. Karena tadi jawab salamnya belum kompak dan belum meriah, bolehkah saya memberikan atau melantunkan satu pantun untuk ibu-ibu? Boleh. Kira-kira berkenan? Insya Allah. Hidayah Allah semoga menyertai kita. Amin ya robbal. Amin. Petunjuk dan pertolongan Allah semoga menyertai kita. Amin. Perlindungan dunia dan akhirat juga semoga mencintai kita. Amin ya Allah ya robbal. Amin. Pantunnya adalah kue talam berwarna merah. Kue talam berwarna merah. Cakep. Kue talam berwarna merah. Cakep. Beli pala ke pasar baru. Cakep. Jawab salam yang meriah supaya ibu-ibu dapat pahala. Amin, ya robbal. Ya robbal. Amin. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Yusuf Yasin dalam acara Cahaya Hati Pak Insya Allah Berkah. Antep selalu di hati. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Antep selalu jaya. Amin. Antep mendapatkan dukungan dari jamaah muslim. Amin. Ya robbal. Amin. Untuk selalu eksis di bidang dakwah. Amin ya robbal. Amin. Dan kita doakan fa insya Allah sahibul bait Bapak Muslimin Bora, Allah berikan keberkahan. Amin. Allah berikan kemuliaan. Amin. Dunia dan akhirat. Ibu-ibu, tema kali ini adalah bagaimana kita mensucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan ruhani menuju Tuhan Robbani, insya Allah. Subhanallah. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat As-Samsu ayat 9 sampai 10. Apakah ibu-ibu sudah tahu? Kayaknya ngajinya sampai Iqra nih. Sampai Iqra, sampai dibaca aja. Nggak diingat, ingat. As-Samsu ayat 9 dan sampai ayat 10 apa, Bu? Lupa-lupa ingat, Pak Ustadz. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Mudah-mudahan pada kesempatan hari yang berbahagia dan penuh keberkahan daripada Allah ini, saya bisa menyampaikan daripada bagaimana kita mensucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mulia. Dan insya Allah kita duduk di sini dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesucian jiwa adalah milik manusia yang diberikan oleh Allah inayah dan hidayah. Karena Allah adalah yang maha suci. Yang kotor tidak akan bertemu dengan yang bersih atau suci. Makanya sebagai abdan, sebagai hamba Allah, kita wajib mensucikan diri. Untuk apa? Untuk bertemu yang maha kuasa. Bagaimana Pak Ustadz cara mensucikan dirinya? Apakah kita mandi setiap hari? Apakah kita menyuci muka setiap hari? Itu adalah jasmani. Tetapi ruhanilah sebenarnya akan berhadapan dengan yang maha pencipta. Bagaimana? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Hadirin wal hadirat, jamaah al-borak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat untuk mensucikan diri adalah yang pertama, Pak, insya Allah sebentar lagi kita akan dibersihkan diri kita, digodok diri kita. Oleh apa digodoknya? Oleh bulan yang mulia. Oleh hari-hari yang mulia, yaitu hari apa, Bu? Hari di bulan Ramadan atau hari-hari puasa. Benar enggak? Allah menegaskan di dalam satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang pertama, kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini yang dipanggil Allah bukan siapa-siapa, orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan untuk apa? Melakukan ibadah puasa. Yang tidak iman tidak dipanggil. Inilah satu perkara bagaimana kita menempuh menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah kiatnya kita harus bisa mensucikan ruhani. Kenapa Ustadz? Ruhani harus kita sucikan karena ruhanilah yang akan berhadapan dengan yang maha menciptakan ruhani. Jasad kita kalau sudah meninggal dunia cuma aja di dalam tanah dan itu pun akan membusuk. Na'udzubillah. Tetapi kalau manusia mencintai Al-Quran, contoh dia biasa membaca yang dinamakan surat Tabarok, 30 ayat dia tahu. Enggak, 30. Saya mah taunya cuman 1 ayat aja. Wios, cek orang Sunda mah. Enggak apa-apa, monggo, cek orang Jawa. Saya malah hafal 1 ayat saja, surat Tabarok. Di dalam satu riwayat hadis, ketika manusia atau hamba Allah yang beriman menghafalkan surat Tabarok 10 ayat saja, maka jasadnya akan diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala zala zalalu. Itu sebagian daripada keistimewaan surat. Pak, insya Allah. Hadirin wal hadirat, jamaah al-borak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mulia. Bagaimana kita melakukan kaifiat pembersihan jiwa kita kepada Allah? Yang pertama, tazkiyatun nafs. Membersihkan ruhani. Dengan apa caranya Ustadz membersihkan ruhani? Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Apa caranya mengingat Allah? Nabi berpesan, maka kita harus memperbanyak tazkuru bizikrillahi kalimat la ilaha illallah. Satu jalan untuk membersihkan ruhani adalah kita mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah inilah kalau umpama kita baca dengan suara keras akan menimbulkan apa, Bu?
menimbulkan pendengaran orang lain. Dan itu akan membawa hikmah bagi mendengar, setan-setan yang ada dalam kupingnya akan pergi berlalu dari kuping tersebut. Makanya kalau zikir jangan sayang-sayang suara. Zikir zahar namanya. Setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu zikir. La ilaha illallah. Zikir apa itu? Zikir pertama kita dengan lisan. Zikir pertama dengan suara. Zikir yang kedua adalah dengan hati. Hati yang menghadap kepada Allah. Hati yang iman, yang melihat Allah dengan basirah keimanannya. Kita zikir la ilaha illallah, hutang belum kebayar. La ilaha illallah, suami belum balik, mobilnya rusak. La ilaha illallah, anak belum terus sekolah. La ilaha, urusan dunia mulu yang kita pikirkan. Maka tidak sampai yang dinamakan bisa mensucikan ruhan. Subhanallah. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berjuang. Apa yang kita perjuangkan?
untuk mensucikan rohani kita supaya kita bisa bertemu dengan bulan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayatnya Allah menegaskan, al yauma, pada satu hari ini, akmaltu dinakum, sudah aku sempurnakan agamamu. Agama Islam sudah sempurna, Bu. Jangan kita berpikir agama kita adalah agama main-main. Agama Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti tidak ada cacat di dalamnya. Leres te? Benar apa tidak? Betul apa betul? Alhamdulillah. Setelah agama Islam kita tahu ada sempurna, Allah mengatakan, kata Allah berfirman menyambung ayat tersebut. Sudah tahu belum, Bu, ayatnya ayat keberapa? Ayat keberapa? Al-Maidah ayat ketiga. Yang tadi, al-yauma akmaltu dinukum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu untukmu. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya. Bahwa ada satu sahabat, Bu, mendengar ini, beliau menangis. Namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Mohon maaf, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menangis sampai terseduh-seduh. Ditanyalah oleh seorang sahabat, "Ya Umar bin Khattab, kenapa engkau menangis?" "Wahai sahabatku, ketika agama ini sudah sempurna, berarti wahyu sudah sempurna, berarti Al-Quran sudah sempurna, berarti baginda Nabi sebentar lagi akan datang yang dinamakan wafat untuk dunia dan masuk daerah akhirat." Allahu Rabbi. Bahwasannya pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jangan sampai yang dia cintai masuk dalam kematian. Saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah sempurna agama untuk kita, maka bagaimana kita berpikir tidak sempurna zaman sekarang? Banyak orang yang tidak bisa menyempurnakan agamanya. Dan dia tidak ridho akan agama Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran, raditu dinal Islam. Aku sudah meridhoi agamamu adalah agama Islam. Dan sudah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku sudah meridhoi agamamu adalah agama Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat beragama Islam. Karena ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seluruh orang Islam tidak ada yang dinamakan jaminan masuk surga. Kecuali orang yang dua. Yang pertama adalah orang yang beriman. Tetapi iman di dalam Al-Quran disandingkan dengan kalimat takwa. Ketika seseorang ingin mensucikan jiwanya, dia harus beriman dan dia harus bertakwa kepada Allah. Apa yang dinamakan takwa? Imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Apa artinya? Imtisarul awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjaga diri dari apa? Perbuatan nawah yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita termasuk golongan manusia yang beriman dan bertakwa, Allah akan janjikan apa? Kesenangan dunia dan akhirat. Kemuliaan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. 1000 tahun kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi keluar dari mulut yang berdosa, keluar dari hati yang tidak ikhlas, keluar dari badan yang tidak disucikan oleh rukun Islam atau dengan rukun iman, maka doa kita la tuqbalu mardudatun.
Doa itu Allah tutup, tidak akan dikabul. Subha, berkeludung begini pantas apa tidak? Cakep menurut saya. Alhamdulillah. Putih-putih, alhamdulillah. Bajunya juga biru, alhamdulillah. Rendaknya maksudnya, hatinya putih tidak nih? Seputih kapas, insya Allah. Bagaimana caranya memutihkan hati kita? Jangan pakai backlin. Jangan pakai pakai apa? Pakai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kita masuk ke dalam yang dinamakan kuburan, saya ada satu dongeng. Sudah masuk ke dalam kuburan, jangan dianggap agama ini tidak sempurna. Jangan main-main dengan agama Islam. Ada seorang kuli bangunan, dia dari dewasa, dari anak-anak sampai tua ikut namanya pemborong. Setelah tua dia nggak kuat lagi kerja bangunan dan dia berbicara sama pemborongnya, mengundurkan diri untuk tidak mengerjakan kerjaan bangunan tersebut. Kata pemborongnya, oke, monggo, hayo kalau mau keluar. Tapi ada satu syarat, karena engkau telah mengikutiku selama lama ini sampai engkau tua, bikinkan aku satu rumah. Pemborong ini lanjut, karena kejar tayang, dia bikin rumah, biasanya rumah pondasinya kuat, bataknya juga yang kuat, besinya yang kuat, atapnya kuat, semuanya diarsitekturkan dengan kekuatan yang dahsyat. Tetapi karena dia mengejar tayang, bikin rumah sembarangan, bikin rumah asal-asalan, bikin rumah sembrono, karena dia pikir dia mau pensiun. Setelah itu sudah selesai kejar tayang, kuncinya dikasih sama pemborong. Pak, saya udah selesai nih ngerjain rumah, ini kuncinya. Kata pemborong, alhamdulillah. Bapak sudah kerja sama saya lama. Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Nih uang untuk pensiun, dikasih 500.000. Bahagia kagak? Kagak dong, cuma 500.000 untuk pensiun. Ya mau tidak? Tetapi yang menjadikan kebahagiaan ukurannya ketika kunci rumah dikasih. Bapak, saya tidak bisa mengasih apa-apa. Nih kunci rumah buat Bapak untuk menaung keluarga hidup di masa pensiun. Subha, harusnya bahagia. Tetapi dia malah menangis. Dia malah bersedih. Kenapa? Karena dia bikin rumahnya asal-asal. Agama seperti itu, Bu. Ibadah kepada Allah seperti kita bikin rumah. Jangan asal-asalan. Karena rumah itu akan kita tempati nanti di surga. Insya Allah. Amal kita yang akan kita tempati di surga. Benar-benarlah, sungguh-sungguhlah kita melakukan yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup majelis ini, marilah kita dengarkan sama-sama dan mengucapkan sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu supaya kita mendapatkan berkah insya Allah. Silahkan bagi ibu-ibu yang sudi kenannya meluangkan suara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma
Yahunu bismika ya azim. Qul ya azim anta azim. Qad hamana amrun azim. Wa kullu syai'in hammana. Yahunu bismika ya azim. Qul ya azim. Katakanlah, wahai Maha Agung, Engkaulah yang Maha Agung. Kami telah kena musibah yang sangat berat, dan setiap hal yang kami khawatirkan. Dengan menyebut namamu, wahai yang Maha Agung dari mudah. Antal qadim, qadimi fil azal. Antal latif, latifu lam tazal. Anta azil ma qad nazal. Min fadihil khatbi syari. Anta qadim, qadimi fil azal. Anta latif, latifu lam tazal. Anta azil ma qad nazal. Min fadihil khatbi syari. Anta qadim. Kaulah yang Maha Awal, wahai yang Maha Awal. Engkaulah yang Maha Lembut, tidak ada kesudahan. Angkatlah dari kami, dari telah menimpa kami, dari kesukaran yang gawat dan rumit. Qul ya azim antal azim. Qad hamana amrun azim. Qul ya azim antal azim. Qad hamana amrun azim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada penyampaian kata kurang berkenan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.